Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Saudaraku, hidup kita sebagai murid Kristus bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan tentang hidup dalam rancangan Allah dan bagaimana kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar. Pertama, mengenal rancangan Allah melalui firman-Nya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memahami rancangan Allah bagi hidup kita. Cara utama untuk mengenal rancangan itu adalah melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana firman Tuhan mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan memberikan arah yang jelas bagi hidup kita, seperti cahaya yang menerangi jalan dalam kegelapan. Saudaraku, ibarat seorang mahasiswa yang berada di kota yang baru dan menggunakan peta untuk menjelajahi tempat-tempat yang belum dikenalnya. Dengan peta ia tahu kemana harus pergi dan terhindar dari tersesat. Sebaliknya, tanpa peta ia mungkin berjalan tanpa tujuan atau bahkan mengambil jalan yang salah. Begitu juga saudaraku, hidup kita tanpa bimbingan firman Tuhan akan terasa seperti berjalan tanpa arah, tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya. Saudaraku, firman Tuhan adalah peta rohani yang menuntun kita kepada kehendak-Nya. Untuk itu, penting bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, kita akan semakin memahami apa yang Allah kehendaki dalam setiap aspek hidup kita, baik itu keputusan besar maupun kecil. Saudaraku, selain membaca firman Tuhan, doa juga menjadi langkah penting. Dengan berdoa, kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan rancangannya. Melalui kombinasi membaca firman dan doa, kita hidup dipimpin oleh terang Tuhan. Dan kita tidak akan mudah tersesat dalam berbagai kehidupan atau tantangan hidup ini. Mulailah hari ini saudaraku dengan menyediakan waktu untuk membaca Alkitab meskipun hanya beberapa ayat. Dan mintalah Tuhan berbicara kepada kita. Ini adalah langkah awal untuk hidup dalam rancangan yang indah. Yang kedua, kita belajar bahwa hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hidup dalam rancangan Allah hanya bisa terjadi jika kita taat pada kehendak-Nya. Dalam Roma 12 ayat 2 tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pola pikir dunia, tetapi membiarkan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, agar kita dapat memahami dan menjalani kehendak-Nya. Saudaraku, dunia sering menawarkan pilihan yang terlihat menarik dan menggiurkan. Tetapi seringkali pilihan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Godaan-godaan seperti mengejar kesuksesan duniawi dengan mengabaikan prinsip kebenaran dapat menjauhkan kita dari rancangan Allah. Oleh karena itu saudaraku, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Saudaraku, hidup dalam ketaatan kepada Allah bisa diibaratkan seperti seorang atlet yang berlatih di bawah bimbingan pelatihnya. Ketika atlet tersebut mengikuti semua instruksi pelatihnya dengan setia, ia akan mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika ia mengabaikan arahan pelatih dan bertindak sesuka hati, ia tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Demikian juga saudaraku, hidup dalam ketaatan kepada Allah membawa kita kepada kehidupan yang diberkati dan sesuai dengan rancangannya. Untuk mempraktekkan hal ini,
kita perlu terus bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan saya mencerminkan kehendak Allah atau hanya pribadi saya? Dengan introspeksi dan doa, kita akan lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Mulailah setiap hari dengan berkomitmen untuk hidup taat kepada Allah, agar hidup kita mencerminkan kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Di antara kita belajar bersama bahwa percaya dan tetap setia di tengah tantangan. Hidup dalam rancangan Allah tidak selalu berarti hidup tanpa tantangan. Namun dalam Amsal 3, 5 dan 6 kita diingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kita untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan tidak masuk akal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk berhenti sejenak dan berdoa. Mintalah hikmat Tuhan untuk melihat situasi dari perspektifnya Allah. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Dengan keyakinan ini, kita dapat berjalan dalam rancangannya dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Saudaraku, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam rancangan Allah yang indah. Kenalilah rancangan itu melalui firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan, percayalah kepadanya di tengah tantangan, dan hiduplah untuk melayani sesama. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.